10 tahun lumpuh membuat Rini berhenti percaya pada hidup, hingga seorang pembantu desa bernama Agus menemukan kembali harapan yang sudah lama ia kubur. Satu gerakan kecil di ujung kaki mengubah segalanya, termasuk hati mereka. Matahari pagi di desa kecil dekat pesisir Cirebon selalu terasa hangat dan akrab. Udara masih bersih, disusupi aroma tanah basah dari sisa embun yang belum tuntas menguap. Kicau burung bersahutan dari pepohonan jambu yang tumbuh liar di belakang rumah-rumah kayu. Desa itu sederhana, namun menyimpan ketenangan yang selalu dirindukan oleh siapapun yang lahir di sana. Termasuk seorang pemuda bernama Agus. Agus adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu karena sakit yang tak mampu ditangani fasilitas kesehatan desa, ibunya menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Namun, usia tua dan kondisi tubuh yang sering melemah membuatnya hanya mampu berjualan jajanan kecil di depan rumah. Kedua kakak Agus telah menikah dan bekerja di kota lain. Namun hidup mereka juga masih pas-pasan, tidak bisa banyak membantu. Agus merasa ia tak bisa hanya diam dan menjadi beban. Meski hatinya berat meninggalkan desa yang membesarkannya, tekad untuk memperbaiki nasib keluarga lebih kuat daripada rasa takut akan kerasnya dunia luar. Ia sering mendengar dari kawannya bahwa Surabaya adalah kota besar penuh peluang. Kota yang katanya, jika seseorang mau bekerja keras, tak akan membiarkan perutnya kosong. Agus percaya itu. Pagi itu, setelah azan subuh berkumandang, Agus sudah selesai mandi. Ia mengenakan kemeja putih lusuh dan celana panjang yang bagian lututnya telah memudar. Ibunya menyiapkan bekal sederhana, nasi, sambal terasi, dan sepotong telur dadar yang dibagi 2. Perpisahan berlangsung singkat karena jika berlama-lama, keduanya takut tak sanggup melepas. Mata ibu berkaca-kaca saat memeluk putra bungsunya itu. "Jaga diri, Gus. Jangan gampang percaya sama orang," pesan ibunya. Suaranya bergetar namun dipaksakan kuat. "Agus berangkat buat ibu, buat semuanya," balas Agus, mencoba tersenyum meski dadanya juga terasa sesak. Kepergian Agus bukan untuk mengejar mimpi pribadi. Ia tidak memikirkan gemerlap kota atau mimpi besar layaknya anak muda lain. Yang ia pikirkan hanya bagaimana agar dapur rumah tetap menyalakan api setiap hari. Dengan tas punggung yang tak terlalu berat dan sedikit uang tabungan yang diberikan ibunya, Agus menumpang bus antar kota yang berangkat saat matahari baru naik. Ia duduk dekat jendela, menatap sawah, sungai, dan pepohonan yang perlahan menjauh hingga akhirnya hilang dari pandangan. Perjalanan panjang itu membuat Agus lelah, namun rasa gugup justru lebih mendominasi. Ia membayangkan rupa Surabaya yang hanya ia kenal lewat cerita. Jalanan ramai, suara knalpot, gedung tinggi menjulang, dan orang-orang yang bergegas seperti tak lagi mengenal kata santai. Semua itu terasa asing, tapi ia memilih percaya bahwa di balik keasingan ada harapan menanti. Sesampainya di terminal Bungurasih, keramaian langsung menyergapnya. Suara pedagang, teriakan sopir angkot, klakson kendaraan dan langkah ratusan orang membuat kepala Agus berputar. Ia merogoh saku kemejanya memastikan selembar kertas kecil berisi alamat yang diberikan tetangganya. Kabarnya, ada seorang janda kaya bernama Rini yang sedang mencari pembantu rumah tangga. Agus tidak tahu banyak selain bahwa wanita itu kaya raya dan tinggal di sebuah rumah besar di Surabaya Selatan. Setelah menanyakan arah berkali-kali dan sempat salah naik angkot 2 kali karena gugup, ia akhirnya tiba di sebuah kompleks perumahan mewah dengan pagar besi tinggi dan gerbang otomatis. Rumah milik Bu Rini berbeda jauh dari rumah yang pernah Agus lihat sepanjang hidupnya. Bangunan 2 lantai bercat putih bersih, halaman luas dengan taman tertata rapi, dan mobil mewah yang terparkir seperti tak pernah kena debu sedikit pun. Semua tampak sebegitu rapi dan dingin, hingga membuat Agus menelan ludah berkali-kali sebelum mengetuk pintu. Seorang wanita parubaya membukakan pintu. Wajahnya kaku namun tidak terlihat jahat. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Yanti, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di sana.
Dialah yang kemudian mengantar Agus untuk bertemu majikannya. Di dalam rumah, suasana hening dan terlalu bersih hingga terasa seperti museum. Tidak ada suara TV atau tawa anggota keluarga. Hanya dengung pendingin udara dan langkah kaki yang berpantul pada lantai marmer. Bu Yanti mengetuk pintu sebuah ruangan luas lalu mempersilahkan Agus masuk. Di sana, di depan jendela besar dengan tirai separuh terbuka, duduklah seorang wanita cantik berusia akhir 30-an. Rambut panjangnya tergerai rapi, wajahnya pucat namun tetap menunjukkan garis kecantikan yang dulunya mungkin memukau banyak pria. Namun mata wanita itu redup, seperti lampu yang telah lama kehabisan listrik. Kakinya terpasang pada penyangga kursi roda, dia membatu seakan hidup tak lagi menyisakan makna. "Jadi, kamu Agus?" tanyanya, dengan nada yang tidak terlalu peduli, bahkan mungkin meremehkan. Agus mengangguk gugup. "Iya Bu, saya siap bekerja apapun yang Ibu butuhkan." Wanita itu mendengus pelan, lalu memandangnya dari kepala hingga kaki. Sorot matanya bukan menilai, melainkan menertawakan dalam hati. "Kamu terlihat terlalu polos untuk kota ini. Tapi apa boleh buat, orang yang mau bekerja di sini makin sulit dicari." Agus hanya menunduk. Ia tidak keberatan diremehkan. Ia datang untuk bekerja, bukan untuk dihargai. Bu Yanti kemudian menjelaskan tugas-tugas Agus. Membersihkan rumah, mengurus taman, membantu di dapur, dan kadang membantu memindahkan atau menyiapkan kebutuhan Bu Rini yang tak bisa ia lakukan sendiri. Semua itu terdengar berat, tapi Agus mengangguk tanpa ragu. Hari pertama bekerja berlalu dengan cepat, namun menyisakan rasa lelah yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rumah ini terlalu besar, terlalu sepi, dan terlalu penuh dengan aturan tak tertulis. Setiap langkah seperti harus dijaga agar tidak menimbulkan suara. Bu Rini hampir tidak berbicara, kecuali ketika menyampaikan perintah singkat dengan nada dingin. Tak sekalipun ia mengucapkan terima kasih. Malam itu Agus berbaring di kamar kecil dekat dapur yang disediakan untuknya. Tubuhnya penat, tapi matanya sulit terpejam. Hatinya terguncang oleh betapa berbedanya dunia yang kini ia tempati. Ia merindukan suara jangkrik di desa, aroma tanah, dan tawa ibunya. Namun ia harus kuat. Ia menatap langit-langit kamar gelap itu dan berbisik pada dirinya sendiri. Besok akan lebih baik, pasti lebih baik. Di luar kamar itu, kota Surabaya tetap hidup dalam gemerlap lampu dan hiruk pikuknya. Tapi di dalam rumah besar itu, kesunyian seperti dinding tebal yang mengurung semua harapan. Agus tidak tahu bahwa di rumah inilah nasibnya akan berubah, bahwa kehidupannya yang sederhana akan bertemu dengan sebuah kisah yang tak pernah ia bayangkan. Dan di balik semua dingin yang menyelimuti rumah itu, tersembunyi kisah seorang wanita yang telah lama kehilangan cahaya, menunggu seseorang untuk menyalakannya kembali. Agus tidak tahu, tapi takdir sudah mulai bekerja. Dan hari-hari berikutnya, di rumah besar itu menjadi bukti pertama bahwa hidupnya kini berada di dunia yang sama sekali berbeda dari Cirebon. Sejak fajar tiba, Agus sudah terbangun oleh suara alarm kecil di kamarnya. Udara masih dingin, namun ia harus menyapu seluruh lantai marmer sebelum Bu Rini membuka mata. Itu aturan tak tertulis yang Bu Yanti jelaskan. Rumah harus selalu tampak sempurna, seolah tidak ada orang yang tinggal di dalamnya. Tidak boleh ada jejak debu, tidak boleh ada piring kotor sedikit pun tertinggal di dapur. Semua benda harus kembali ke posisi semula dan mengkilap. Rumah ini bukan rumah, pikir Agus dalam hati. Ini seperti museum yang takut disentuh. Setiap pagi, setelah pekerjaan dasar selesai, Agus membantu Bu Yanti menyiapkan sarapan Bu Rini. Roti panggang yang dipotong sempurna, telur setengah matang dengan tingkat kematangan yang tepat, dan secangkir teh chamomile yang tidak boleh terlalu panas atau terlalu dingin. Jika ada sedikit saja yang tidak sesuai keinginan, teguran keras akan segera terdengar. Dan teguran itu bukan hanya pada pekerjaan, tetapi pada keberadaan Agus sendiri. "Kenapa kamu masih berdiri di situ? Kalau sudah selesai, pergi. Aku tidak suka orang terlalu lama di dekatku."
ucap Burini suatu pagi dengan tatapan menusuk. Tidak ada terima kasih, tidak ada senyuman, hanya kata-kata tajam yang lebih dingin dari lantai marmer di bawah kaki Agus. Meskipun demikian, Agus tidak pernah membalas atau menunjukkan rasa sakit hati. Ia hanya menunduk, menarik nafas perlahan, lalu melanjutkan pekerjaan. Dalam pikirannya ia selalu ingat wajah ibunya di depan rumah, berharap pada keberhasilan anaknya. Itu menjadi kekuatan baginya. Hari-hari terus berjalan, dan Agus mulai memahami rutinitas rumah yang dihuni dua wanita berbeda karakter itu. Bu Yanti yang rajin dan tegas, namun masih memiliki hati. Dan Burini, wanita yang keras, mudah marah, dan selalu terlihat menolak uluran tangan siapapun, bahkan pada dirinya sendiri. Namun di balik semua itu, Agus merasakan satu hal. Kesepian yang menjerit dalam diam. Kursi roda Burini menjadi batas ruang hidupnya. Ia menghabiskan hari hanya dengan memandangi taman melalui jendela besar di ruang tengah. Jam demi jam berlalu tanpa percakapan berarti. Tidak ada keluarga yang datang menjenguk atau sekedar mengajak bicara. Hanya dingin dan kesunyian yang menemani. Pada hari kelima Agus bekerja, ia melihat sesuatu yang membuatnya bertanya-tanya. Sore itu, ketika Burini tertidur di kursi rodanya, sebuah bingkai foto terjatuh dari meja kecil. Agus memungutnya. Di dalam foto, ia melihat seorang pria tampan yang merangkul Burini dengan senyum hangat. Mereka tampak sangat bahagia. Begitu berbeda dari wajah pucat dan mata pucat kosong Burini yang ia kenal saat ini. Saat Agus hendak meletakkan foto itu kembali, suara tajam menyambar. "Jangan sentuh itu." Agus langsung kaget. Burini menatapnya dengan kemarahan yang bukan dibuat-buat. Ia meraih bingkai itu dengan tangan gemetar. Namun genggamannya begitu kuat seolah foto itu adalah satu-satunya yang ia miliki. "Keluar," ujarnya dingin. Agus tak sempat menjelaskan apapun. Ia hanya menunduk dan melangkah pergi dengan jantung berdebar. Sejak kejadian itu, rasa penasaran tumbuh dalam diri Agus. Ada sesuatu yang membuat Burini terperangkap dalam kebencian pada dunia. Sesuatu yang membuatnya merasa layak menyiksa diri sendiri dengan kehampaan. Agus ingin tahu apa yang pernah terjadi pada wanita itu. Suatu malam, saat semua lampu rumah dimatikan, kecuali lampu lorong samar, Agus belum bisa tidur. Ia memutuskan memeriksa dapur untuk memastikan semuanya bersih. Ketika ia melintas di dekat ruang tengah, suara yang sangat pelan terdengar. Seperti seseorang menahan nafas yang bergetar. Agus menghentikan langkahnya. Dari balik temaram lampu lorong, ia melihat siluet Burini di depan jendela. Ia tidak tidur, ia memeluk bingkai foto itu erat-erat. Bahunya berguncang, tangis itu nyaris tanpa suara, namun cukup untuk menusuk hati siapapun yang melihatnya. Wanita yang selalu mencerca dunia, ternyata menyimpan luka yang jauh lebih besar daripada amarah yang ia tunjukkan. Agus tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak berani mendekat, atau bahkan sekedar batuk untuk memberi tanda keberadaan. Ia hanya berdiri beberapa meter di belakangnya, menatap punggung rapuh itu yang selama ini berusaha tampak begitu kuat. Dalam keheningan itu, ia memahami satu hal. Kesedihan yang dalam seringkali dibungkus oleh kemarahan agar tidak terlihat. Dan Burini adalah bukti hidupnya. Keesokan paginya, Burini kembali menjadi sosok dingin yang selalu ia tampilkan. Tidak ada sisa air mata di wajahnya, tidak ada tanda ia pernah menangis semalaman. Ia bahkan memberi perintah dengan suara lebih keras dari biasanya, seakan ingin menutupi kelemahannya. "Agus," panggilan Bu Yanti saat mereka sama-sama menyetrika pakaian di ruang belakang. "Kalau Burini marah, kamu diam saja. Jangan pernah debat. Dia bukan jahat, hanya terluka." Agus mengangguk pelan. Kata-kata itu seperti jawaban yang selama ini ia cari. Luka, itulah pusat dari semuanya. Tetapi luka seperti apa yang mampu mematikan harapan seseorang selama 10 tahun? Hari itu, ketika Agus menyiram tanaman di halaman, ia sempat mencuri pandang ke jendela besar tempat Burini biasa duduk.
dan ia melihat mata wanita itu menatap keluar. Bukan kepada taman yang indah, tetapi kepada sesuatu yang jauh. Seolah masa lalu sedang memanggilnya kembali. Agus masih belum tahu ceritanya. Ia hanya tahu satu hal. Seorang yang menangis tanpa suara adalah seseorang yang membutuhkan uluran tangan lebih dari siapapun. Sejak malam itu, benih empati mulai tumbuh dalam hati Agus. Ia tidak lagi melihat Bu Rini sebagai majikan yang menyulitkan, tetapi sebagai manusia yang sedang memerangi kesepian dan putus asa setiap hari. Ia ingin membantu, meski ia belum tahu bagaimana. Namun ia percaya, ada alasan ia dipertemukan dengan rumah dingin ini. Mungkin takdir benar-benar sedang bekerja. Mungkin ia akan menemukan cara untuk menyalakan kembali cahaya dalam hidup Bu Rini. Belum sekarang, tapi segera. Dan entah bagaimana, perasaan itu memberi kekuatan baru bagi Agus untuk bertahan di tempat yang selama ini menolak kehadirannya. Karena jauh di lubuk hati, ia yakin setiap rumah yang terlihat tanpa harapan pasti pernah menjadi tempat penuh cinta. Keyakinan itulah yang membuatnya bertahan hingga pagi berikutnya datang dengan segala rutinitas dan keheningan yang masih sama. Seperti biasa, Agus bangun paling awal. Udara masih dingin, embun di jendela kamarnya belum menghilang. Ia mengambil sapu, lalu berjalan menyusuri lantai marmer yang dinginnya menusuk telapak kaki. Hari-hari terasa panjang di rumah besar itu. Namun Agus selalu berusaha menjalani semuanya dengan sabar. Setelah menyelesaikan pekerjaan di dapur, ia menghampiri kamar Bu Rini untuk membantu memindahkan wanita itu dari tempat tidur ke kursi roda. Proses itu bukan hal mudah. Tubuh Bu Rini sudah terlalu lama terkurung dalam diam, membuat setiap perpindahan terasa berat dan menyakitkan bagi keduanya. "Pagi Bu," ucap Agus pelan sambil tersenyum kecil. Rini tidak menjawab, ia hanya menatap kosong ke arah jendela, seperti setiap pagi sebelumnya. Ekspresi itu telah menjadi topeng yang ia kenakan untuk menyembunyikan dunia yang porak-poranda di dalam dirinya. Agus mendekat, mempersiapkan kursi roda lalu meletakkan kedua tangan di bawah lengan Rini. Dengan hati-hati, ia membantu tubuh wanita itu bergerak. Sesaat, ia menunduk, memastikan kaki Rini tidak terganjat. Dan di saat itulah sesuatu terjadi. Sebuah gerakan sangat kecil, begitu cepat, namun jelas terlihat. Jari kaki kanan Rini bergerak sedikit. Agus sempat membeku. Ia mengerjapkan mata berkali-kali, memastikan apa yang ia lihat bukan sekadar pantulan cahaya atau ilusi yang dibuat rasa lelah. Tangan Rini masih dingin, tapi jari kakinya, jari itu tadi bergerak. "Bu," suara Agus bergetar antara takjub dan ragu. "Tadi kaki ibu bergerak?" Rini menoleh dengan alis terangkat, menatap Agus penuh ketidakpercayaan bercampur kecurigaan. Tatapan sinis yang sudah sangat dikenali Agus. "Apa kamu sudah gila?" Suaranya datar, tapi di balik itu ada keterkejutan yang belum sempat ia tutupi. "Sumpah Bu, saya lihat sendiri. Jari kaki ibu tadi berhenti." Rini memotong dengan tajam. "Aku sudah 10 tahun seperti ini. Jangan buat aku terlihat bodoh dengan memberi harapan palsu." Agus mencoba tetap tenang. "Saya tidak berhalusinasi Bu. Ibu bisa coba rasakan sendiri. Tadi benar-benar bergerak." Wajah Rini mengeras. Ia mendengus sinis selalu menatap Agus seolah pemuda itu baru saja mengatakan sesuatu yang paling konyol di dunia ini. "Kamu baru beberapa minggu di sini. Kamu pikir kamu kenal tubuhku lebih dari para dokter dan terapis yang sudah menyerah?" Ia tertawa kecil namun tawanya dingin dan menyakitkan. Lucu sekali. Agus terdiam, tapi bukan karena takut. Ia tahu apa yang ia lihat. Ia yakin. Namun keyakinan itu justru mengundang masalah. "Keluar dari kamar ini," ujar Rini tanpa ekspresi. "Dan jangan pernah bilang omong kosong seperti itu lagi." Ada luka di dalam suara itu. Luka yang sangat dalam hingga membuat ucapan sekecil harapan saja berubah menjadi penghinaan. Agus ingin memaksa Rini percaya. Ingin menjelaskan bahwa ia bukan berniat menghibur, melainkan mengatakan kenyataan yang ia lihat dengan kedua matanya. Namun ia tahu, semakin ia mendesak, semakin besar tembok yang dibangun wanita itu. Jadi ia memilih mundur untuk saat itu. Namun sepanjang hari, pikiran Agus kembali pada gerakan kecil itu. Ia memperhatikan Bu Rini lebih seksama.
Ketika ia membantu meletakkan selimut di pangkuan Rini, ia memperhatikan otot betisnya. Ada ketegangan yang sangat halus, sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Malam harinya, Agus duduk di dekat pintu belakang sambil meminum air putih. Kepalanya penuh tanda tanya. Jika benar jari kaki Rini bergerak, apa artinya? Apakah itu sekadar refleks atau awal dari sesuatu yang lebih besar? Tidak ada jawaban. Hanya ada harapan kecil yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Keesokan paginya, kejadian itu terulang kembali. Saat Agus memijat pelan kaki Bu Rini untuk melancarkan peredaran darah, suatu kebiasaan yang ia lakukan atas inisiatif sendiri. Ia melihat gerakan itu kedua kalinya. Kali ini lebih jelas. Jari itu seperti berusaha memberi isyarat lemah bahwa ada kehidupan yang masih tersisa di dalam sana. "Bu, lihat, tolong lihat," ucap Agus penuh semangat. Meskipun suaranya ia tahan agar tidak terdengar sebagai paksaan. Rini memandang ke arah kakinya, tapi tidak terjadi apa-apa lagi. Jari itu sudah kembali diam. "Kamu benar-benar membuatku bosan," kata Rini akhirnya. "Jika kamu tidak bisa bekerja dengan benar, aku akan menyuruh Bu Yanti mencari orang lain." Ucapan itu menusuk, tapi lebih menyakitkan bagi Rini sendiri daripada bagi Agus. Meskipun ia tidak menyadarinya. Agus menundukkan kepala. "Maaf Bu." Ia melangkah mundur. Namun sebelum penuh menjauh, ia melirik lagi jari kaki itu. Dan sesaat ia melihatnya berkedut. Sangat kecil, sangat cepat, namun cukup untuk membuat hatinya berdebar. "Kenapa Ibu tidak mau percaya?" gumam Agus setelah keluar dari ruangan. Ia menyandarkan tubuhnya di dinding rumah seakan mencari jawaban di sana. "Kenapa Ibu menolak harapan?" Agus belum mengerti. Namun ia berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia akan terus mencoba. Akan ada waktu ketika Bu Rini tidak lagi bisa memungkiri kenyataan. Malamnya, ia mengingat ibunya di Cirebon. Ia teringat cerita kakeknya, seorang tabib kampung yang sering membantu orang sakit dengan metode yang tidak diajarkan sekolah manapun, pijat saraf dan doa. Kakeknya pernah berkata, tubuh manusia menyimpan ingatan. Jika engkau berbicara padanya dengan benar, ia akan merespon. Mungkin itu saatnya kebijaksanaan itu diuji. Di kejauhan suara detik jam terdengar jelas. Rumah tetap dingin dan senyap, seperti selalu menolak kehidupan. Namun di balik kesunyian itu, ada tanda kecil bahwa sesuatu sedang bergerak. Sesuatu yang selama bertahun-tahun mati, kini mencoba hidup kembali. Agus menatap kedua tangannya. Tangan yang biasa bekerja membajak sawah dan menimba air. Sekarang mungkin, tangan yang berkesempatan membawa sebuah keajaiban. Harapan itu kecil, namun harapan kecil adalah awal dari semua keajaiban besar. Dan ia siap membuktikannya. Meskipun untuk itu ia harus menghadapi penolakan, cemoohan dan rasa takut terbesar Bu Rini sendiri, yaitu takut percaya lagi. Karena bagi seseorang yang sudah lama kehilangan harapan, keajaiban justru yang paling menakutkan. Kata-kata Rini yang tajam malam itu masih menggantung di antara mereka. "Aku tidak butuh kamu mengasihaniku," katanya dengan dingin. Namun, di balik kalimat itu, ada satu hal yang tak bisa luput dari pikiran Agus. Gerakan kecil itu nyata. Ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan sejak saat itu, harapan yang sempat padam dalam hidup seorang pemuda desa kini seolah mendapat percikan api baru. Keesokan harinya, Agus kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Menyapu halaman, membersihkan ruang tengah, menata obat-obatan Rini di rak khusus, lalu menyiapkan sarapan sederhana. Namun, kali ini, gerak-geriknya lebih hati-hati dan penuh perhitungan. Ia ingin mencari waktu yang tepat untuk kembali membahas apa yang dilihatnya kemarin. Ketika semua pekerjaan selesai, Agus berjalan menuju kamar Rini. Pintu setengah terbuka, tirai jendela tertutup rapat, dan ruangan itu tetap sunyi seperti biasa. Rini duduk di kursi rodanya, pandangan kosong menatap layar televisi yang tidak benar-benar ia tonton. Seolah tanpa jiwa, seolah dia hanya cangkang dari masa lalunya yang pernah bersinar. Agus menarik napas sebelum berbicara. "Nyonya, kemarin saya benar-benar melihat jari kaki Nyonya bergerak. Saya tidak salah lihat." Rini menggerakkan matanya pelan, lalu mendengus. "Kamu tidak pernah belajar ya? Aku sudah bilang, aku tidak bisa merasakan apapun di kaki ini. Lalu, kenapa kamu masih berfantasi?" Agus menurunkan pandangan, tetapi hatinya tak tersentuh oleh penghinaan itu.
Saya hanya ingin mencoba hal yang mungkin bisa membantu Nyonya. Kakek saya dulu seorang ahli pijat saraf di Cirebon. Banyak orang yang sembuh, bahkan ketika dokter menyerah. Rini menatapnya lama, tatapan antara sinis dan lelah. Ah, ahli pijat kampung mau menyembuhkan aku. Suaranya terdengar mengejek, namun juga ada rasa sakit yang terbungkus dalam tawa getirnya. Agus, bahkan dokter terbaik di Surabaya sudah angkat tangan. Jadi terimalah, aku sudah rusak, tidak bisa diperbaiki. Agus menggenggam tangannya sendiri kuat-kuat. Tapi kalau masih ada 1% kemungkinan, aku tidak peduli pada kemungkinan, potong Rini cepat. Harapan hanya membuat orang menderita lebih dalam ketika semuanya tidak berjalan sesuai keinginan. Ia mengambil jeda sejenak lalu menatap Agus lebih dalam. Kalau kamu gagal membuatku berjalan lagi, bagaimana? Agus terdiam sesaat. Ia tidak pernah memikirkan kegagalan dalam keyakinannya. Saya akan tetap mencoba dan mencoba, jawabnya lirih. Rini menundukkan kepala, mengusap sudut matanya sekilas, gerakan refleks yang jarang terlihat. Lalu ia mengangkat wajah kembali dengan senyum sarkastik yang memaksa. Baiklah, aku beri kamu satu tantangan, Agus. Ia mendorong kursi rodanya mendekat. Wajahnya kini tepat di depan Agus, begitu dekat hingga Agus bisa merasakan dingin napasnya. Kalau kamu benar-benar bisa membuatku berjalan lagi, suaranya melemah tapi penuh tekanan. Kamu boleh minta apapun dariku, apapun. Agus terkejut. Ia tidak siap menerima janji sebesar itu. Nyonya, saya tidak... Diam. Rini menambahkan dengan nada menantang. Tapi ingat, kalau kamu gagal, kamu keluar dari rumah ini. Dan aku tidak ingin mendengar nama kamu lagi. Setuju? Ancaman itu cukup untuk membuat siapapun mundur. Tapi tidak bagi Agus. Ia melihat bukan hanya ultimatum, melainkan peluang. Peluang kecil, tapi nyata. Karena ia tahu apa yang ia lihat. Gerakan yang tidak mungkin terjadi tanpa kehidupan saraf. Dengan keyakinan yang perlahan menggantikan rasa takut, Agus mengangguk. Saya terima, Nyonya. Rini bersandar pada kursi rodanya, seolah sudah yakin bahwa ia sedang menyiapkan jebakan bagi pemuda itu. Kalau begitu, mulai sekarang kamu bukan hanya pembantu. Kamu adalah dokter kampungku. Ia mengutip kata-kata itu dengan kedua jarinya, mengejek. Agus mendekat lalu berlutut di depan kursi roda itu. Dengan hati-hati ia meraih kaki Rini, kaki yang selama 10 tahun tidak pernah merasakan sentuhan sebagai harapan, hanya sebagai bentuk belas kasihan. Rini terdiam. Ada rasa takut yang tak pernah ia akui ketika seseorang kembali menyentuh bagian tubuh yang selama ini menjadi sumber penderitaannya. Agus menatap mata Rini sejenak. Jika sakit, bilang ya Nyonya. Suatu hal yang tidak pernah Rini bayangkan lagi, merasakan sakit. Ia hampir tertawa mendengarnya. Sakit? Sudah kubilang, aku tidak akan merasakan apapun. Namun, seiring Agus mulai memijat bagian bawah telapak kakinya, Rini terdiam lagi. Sentuhan itu berbeda. Tidak seperti fisioterapis yang pernah ia bayar mahal. Sentuhan ini seperti mencari sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam. Menekan tepat pada titik yang seolah pernah hidup. Agus mulai bekerja dengan serius, menggerakkan jarinya mengikuti pola yang dulu diajarkan kakeknya. Menekan, memutar, menarik urat dan menyalurkan tenaga. Peluh mulai menetes dari keningnya meskipun udara kamar dingin. Rini awalnya tetap tenang. Tidak ada reaksi. Tidak ada sensasi. Namun pada detik tertentu, Rini mendesah pelan, mata melebar, tubuh terangkat sedikit. Ia menatap Agus dengan bingung, nyaris takut. Apa yang kamu lakukan? Jawab Agus, saya hanya menyentuh titik saraf. Tidak mungkin. Gumam Rini, suaranya mulai bergetar. Sesaat kemudian rasa itu datang lagi. Kali ini lebih kuat. Panas menjalar dari tumit naik ke betisnya. Rini memukul sandaran kursi rodanya, wajahnya menegang. Hentikan, itu sakit, serunya hampir menjerit. Agus berhenti seketika, ia menatap Rini yang kini terengah,
napasnya berat, keringat muncul di ujung dahinya. Sakit. Kata yang sudah lama tidak pernah ia rasakan dari tubuhnya yang beku. Rini tertunduk, kedua tangannya meremas rok yang ia kenakan. Ia bingung antara marah, takut, dan terkejut karena tubuhnya bereaksi. Agus berbicara dengan suara lembut namun mantap. "Nyonya, sakit adalah tanda kehidupan." Rini tak menjawab. Tapi air mata mengalir begitu saja, bukan tangis keras, melainkan tetes-tetes yang lahir dari rasa yang ia lupa bagaimana mengungkapkannya. Emosi yang sudah lama ia kubur dalam gelap. Agus menatapnya penuh empati. "Mulai sekarang kita akan melawan rasa sakit itu, sedikit demi sedikit, kalau Nyonya setuju." Butuh waktu bagi Rini untuk kembali menegakkan kepala. Ia mengangkat wajah yang masih basah air mata dan menatap Agus dengan pandangan yang tidak lagi tajam sebelumnya. Ada ketakutan ia, tapi juga ada secercah kecil, sangat kecil, yang bernama harapan. "Aku benci kamu karena membuatku merasakan ini lagi, tapi aku juga takut berharap," katanya lirih. Agus tersenyum samar, sebuah senyum tulus yang jarang muncul di rumah itu. "Kalau begitu, biarkan saya yang menyimpan harapan itu sementara. Nyonya cukup terus berjuang saja." Rini menahan napasnya sejenak, lalu tanpa kata ia mengangguk pelan. Momen itu menjadi awal dari perjalanan panjang mereka. Sebuah perjalanan penuh rasa sakit, kemarahan, dan air mata, namun juga kemungkinan sebuah kata yang selama 10 tahun terakhir tidak pernah Rini berani ucapkan lagi. Rini menahan napasnya sejenak. Lalu tanpa kata ia mengangguk pelan, setuju melanjutkan terapi itu meskipun hatinya masih diliputi rasa takut. Namun di balik ketakutan itu, sebuah harapan kecil mulai menyala, dan ia berusaha tidak membiarkan nyala itu padam begitu saja. Agus melihat anggukan tersebut sebagai pintu kecil yang mulai terbuka. Ia tahu perjalanan ini tak akan mudah. Rini sudah terjebak dalam gelap selama 10 tahun, sehingga cahaya sekecil apapun bisa terasa menyakitkan bagi matanya. Tapi Agus siap menemani, siap menanggung semua bentakan Rini, semua amarahnya, semua ketakutannya. Ia tahu, untuk membantu seseorang berdiri kembali, bukan hanya kaki yang harus kuat, tapi juga hati. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari rutinitas baru yang tidak pernah Rini bayangkan akan kembali ia jalani. Setiap pagi, setelah Agus membantu memandikannya dan menyiapkan makan, ia akan mulai terapi sederhana. Menekan titik-titik saraf di kaki dan tungkai, menggerakkan sendi-sendi yang selama ini kaku dan mati. Pada awalnya, setiap sentuhan memunculkan respon yang membuat Rini ingin berteriak. Panas menjalar, nyeri seperti ribuan jarum menusuk dari dalam. Kadang ia memukul sandaran kursi roda, kadang menggigit kain agar suaranya tidak keluar. Tapi ia tetap bertahan, karena ia tahu rasa sakit itu bukan musuh. Itu tanda bahwa tubuhnya perlahan bangun dari tidur panjang. Agus selalu berbicara lembut ketika terapi dimulai. "Tarik napas, keluarkan pelan. Nyonya kuat. Satu lagi. Tahan sedikit." Dan Rini, meski masih sering sinis atau marah di luar sesi terapi, kini ada setitik rasa percaya di dalam hatinya terhadap pemuda desa itu. Suatu malam, setelah sesi terapi siang harinya berjalan cukup baik, hingga jari-jari kaki Rini bisa merespon rangsangan kecil dari sentuhan Agus, ia meminta agar tirai kamar dibuka. Itu bukan hal besar bagi kebanyakan orang, tapi bagi Rini, itu adalah sebuah langkah. Selama bertahun-tahun, ia memilih hidup dalam gelap, menghindari dunia luar yang baginya hanya membawa rasa sakit. Namun malam itu, ia ingin memandang langit. Mungkin untuk memastikan bahwa dunia di luar sana masih ada, masih berjalan, masih menunggu. Agus membuka tirai dan angin malam memasuki kamar, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Lampu-lampu jalan tampak seperti bintang yang turun lebih dekat ke bumi. Aneh, aku hampir lupa rasanya melihat dunia dari sini,
gumam Rini dengan suara kecil. Agus tersenyum, lalu melangkah sedikit ke belakang agar tidak mengganggu momen itu. Langit masih sama, Nyonya. Hanya kita yang pernah menutup mata terlalu lama. Rini menatap pemuda itu dari ujung matanya. Ia membenci kenyataan bahwa ucapan sederhana itu terasa begitu menampar dirinya. Ia sadar, ia yang secara perlahan menarik diri dari semua orang, bukan dunia yang meninggalkannya. Ia menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Agus, kamu tahu kenapa aku bisa seperti ini?" Agus menggeleng. Ia tahu Rini mengalami kecelakaan, tapi tak ada yang pernah menjelaskan lebih jauh. Rini menatap langut yang berkelip sebelum matanya kembali turun memandang kedua kakinya yang diam. 10 tahun lalu, hidupku berbeda. Barangkali lebih sempurna dari apapun yang kamu bayangkan. Ia tersenyum getir. Aku punya karir bagus, keluarga yang mencintaiku, dan seorang suami yang sangat aku cintai. Agus terdiam, menunggu tanpa menyela. Suamiku meninggal di kecelakaan itu. Kami sedang perjalanan pulang setelah merayakan ulang tahun pernikahan. Saat itu hujan deras. Ia yang memaksa pulang cepat, karena aku ingin melanjutkan pesta di rumah. Ia menutup mata, menggigit bibirnya hingga memutih. Hanya 1 detik aku menoleh ke belakang, ingin mengambil ponselku yang jatuh. Suamiku mencoba mengendalikan mobil yang tergelincir, tapi semuanya terlambat. Aku terbangun di rumah sakit. Kaki ini sudah mati. Air mata menetes tanpa ia sadari. Dan ia mengakhiri ceritanya dengan satu kalimat yang selama ini membunuhnya perlahan. Seharusnya aku yang mati, bukan dia. Ucapan itu menusuk hati Agus lebih tajam daripada apapun yang pernah Rini katakan padanya. Dendam yang ia tunjukkan selama ini ternyata bukan hanya pada dunia, tapi pada dirinya sendiri. Rini menyeka air mata cepat-cepat, seolah malu terlihat rapuh. "Jadi sekarang kamu sudah paham kan, mengapa aku tidak percaya pada harapan? Karena harapan itu dulu telah merenggut segalanya dariku." Agus mendekat lalu berlutut di samping kursi roda. Ia tidak menyentuh Rini, hanya berada di posisi di mana ia bisa menatapnya sejajar. "Nyonya," suaranya lembut tapi tegas. "Kalau Tuhan masih memberikan hidup kepada Nyonya, itu karena ada hal yang masih harus Nyonya jalani. Ada alasan kenapa Nyonya masih di sini." "Alasan apa? Untuk merasakan sakit setiap hari? Untuk menunggu semua orang meninggalkanku satu persatu?" Agus menggeleng dengan keyakinan penuh. Untuk menemukan kembali arti hidup Nyonya, dan mungkin untuk memaafkan diri sendiri. Rini terdiam lama. Kata-kata itu menembus setiap dinding yang ia bangun selama ini. Sakit iya, tapi pada saat yang sama, membebaskan. Angin malam kembali berhembus, menerbangkan tirai perlahan seperti belayan halus. Rini merasa dadanya sesak, tapi berbeda dengan sesak yang membuatnya ingin hanyut dalam keputusasaan. Ini sensasi yang mungkin banyak orang sebut sebagai harapan. Beberapa hari berlalu sejak percakapan itu, dan perkembangan pada kaki Rini mulai nyata. Bukan hanya respon kecil, tapi ia bisa menggerakkan jari-jarinya sedikit jika Agus memberikan instruksi dengan sentuhan yang benar. Pada satu sesi terapi ketika rasa sakit datang begitu intens, hingga Rini hampir memukul tangan Agus untuk berhenti. Pemuda itu menggenggam pergelangan kakinya dengan kuat namun tetap berhati-hati. "Saya di sini bukan untuk menyakiti Nyonya, tapi untuk mengingatkan tubuh Nyonya bahwa ia masih hidup." Rini menatap pemuda itu. Pemuda yang dulu ia anggap hanya pembantu desa yang penuh ilusi. Kini ia adalah satu-satunya orang yang berani berdiri di sampingnya bukan karena belas kasihan, tapi karena kepercayaan. Dan Rini mulai percaya juga. Masih ada rasa takut setiap kali terapi hendak dimulai. Takut jika semua ini hanya ilusi sementara.
Takut jika suatu saat tubuhnya berhenti merespon lagi dan ia harus menghadapi kekosongan yang lebih gelap dari sebelumnya. Namun, setiap kali rasa takut itu muncul, ia hanya perlu melihat wajah Agus, wajah penuh tekad yang tidak pernah goyah. Dan ia bisa bertahan sedikit lagi. Malam itu, ketika terapi selesai, Rini berkata pelan tanpa menatapnya, "Terima kasih." Agus menghentikan langkahnya. Ia menoleh dengan senyum yang sangat sulin. "Saya hanya menjalankan apa yang bisa saya lakukan." Rini menggenggam sandaran kursi roda lalu menatap ke jendela yang masih terbuka. "Aku sudah lama tidak merasa hidup." Agus menjawab dengan suara lembut. "Dan kita baru memulai." Rini tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata dan menghirup udara malam. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia merasa ingin melihat hari esok. Dan itu cukup untuk melanjutkan langkah menuju keajaiban yang lebih besar. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Rini memejamkan mata dengan perasaan ingin melihat hari esok. Dan keinginan sederhana itu berubah menjadi kekuatan baru yang tidak pernah ia bayangkan masih tersisa dalam dirinya. Setiap pagi ia menunggu langkah-langkah Agus mendekat, menunggu terapi yang membuatnya merasa hidup. Rasa sakit yang dulu ia takuti kini menjadi tanda bahwa tubuhnya masih punya kesempatan. Namun dunia tidak pernah menyukai perubahan yang terlalu cepat, terutama perubahan yang bisa merusak kepentingan mereka yang nyaman menguasai keadaan. Setelah beberapa minggu terapi berjalan, perkembangan Rini tidak lagi bisa disembunyikan. Dokter yang bertugas hanya memantau dari jauh karena permintaan keluarga Rini untuk mengurangi cek rutin, tiba-tiba datang melakukan pemeriksaan mendadak. Ketika ia melihat cara Rini merespon sentuhan di kedua kakinya, mata sang dokter membesar tak percaya. "Ada kemajuan signifikan?" ujarnya bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Rini melirik ke arah Agus, lalu menyembunyikan senyum kecilnya dengan batuk pelan. Mungkin tubuh saya memutuskan untuk tidak menyerah. Tapi dokter itu bukan orang terbaik untuk menyimpan rahasia. Dalam hitungan hari, kabar itu menyebar ke keluarga besar Rini. Keluarga yang selama 10 tahun hanya muncul ketika ingin menagih laporan kesehatan dan mengurus keuangan warisan suaminya yang masih atas nama Rini. Mereka tidak pernah berharap Rini sembuh. Justru, dengan kondisi lumpuhnya, mereka bisa mengendalikan aset dan bisnis yang seharusnya berada di bawah keputusan Rini secara langsung. Begitu kabar perkembangan itu terdengar, muncullah seseorang yang sudah lama tidak menginjakkan kaki di rumah itu. Farah, adik ipar Rini, perempuan dengan wajah cantik namun menyimpan tatapan penuh perhitungan. Farah datang siang hari mengenakan gaun mahal dan sepatu hak tinggi yang berdetak keras di lantai marmer rumah itu. Senyum lebarnya sama sekali tidak menyembunyikan aroma ancaman. "Rini, sayang sekali aku baru sempat datang. Kebaik kamu sudah seperti ini," ucapnya manis, namun nadanya menyengat. Rini mengangkat alis acuh. "Seperti ini bagaimana, Farah?" Farah menyapu pandangannya ke arah kaki Rini yang kini tertata rapi dengan alas pijat di bawahnya. Ia menatap tajam ke arah Agus yang berada di belakang kursi roda. "Karena jasa siapa ya?" Agus hanya menunduk hormat. "Saya hanya membantu sesuai kemampuan saya, Bu." "Oh, aku yakin kamu membantu." Farah tersenyum sinis. "Membantu dirimu sendiri juga, tentu." Rini menegakkan badan, tajam membalas. "Jangan berbicara seolah kamu peduli. Sudah bertahun-tahun kamu hanya datang untuk mengambil laporan, bukan memberi perhatian." Farah mendekat, menunduk sehingga wajahnya sejajar dengan Rini. Suaranya kini rendah dan dingin. "Justru karena aku peduli, aku khawatir kamu membuat keputusan yang salah lagi. Kamu tahu, orang dengan harapan palsu bisa sangat berbahaya bagi dirinya sendiri." Rini terdiam. Ia tahu arah pembicaraan, dan ia siap menghadapinya. Sore harinya, setelah Farah pergi sambil melemparkan pandangan meremehkan pada Agus, suasana rumah kembali sunyi. Namun kesunyian itu bukan lagi ketenangan,
Ada ancaman yang tertinggal. Agus terlihat gelisah ketika kembali ke dapur untuk membersihkan peralatan terapi. Ia tahu tatapan Farah penuh kebencian dan itu bukan tanda baik. Rini memanggilnya dari ruang tengah. "Agus, duduk sebentar." Agus mematuhi. Rini menatap pemuda itu dengan wajah yang mulai menunjukkan kedewasaan baru setelah ia kembali merasakan hidup. "Apa kamu tahu? Semakin aku membaik, semakin banyak orang yang tidak menyupainya." Agus mengepalkan jemari. "Karena mereka ingin tetap menguasai harta Nyonya." Rini mengangguk pelan. "Aku tidak pernah peduli soal kekayaan itu, tapi mereka, itu hidup mereka." Agus diam menunggu perintah atau peringatan. "Agus," suara Rini melembut namun tetap serius. "Bersiaplah. Orang-orang itu akan mencoba menghancurkanmu terlebih dahulu, karena kamu ancaman bagi mereka." Agus menegakkan punggungnya. "Kalau itu untuk kesembuhan Nyonya, saya tidak akan mundur." Untuk pertama kalinya, Rini benar-benar tersenyum tanpa sinis, tanpa ragu. Senyum yang menyimpan rasa percaya. "Aku tahu." Hari-hari berikutnya menjadi lebih intens. Perkembangan Rini semakin jelas. Kini ia bisa menggerakkan kakinya sedikit lebih ke atas, bahkan kadang bisa menahan tekanan ketika Agus menyentuh bagian tumitnya. Dan pada suatu sore yang penuh keberanian, Agus berkata, "Mari kita coba sesuatu yang baru, Nyonya." Rini mengerutkan dahi. "Apalagi, kalau ini soal rasa sakit, aku sudah siap." Agus menggeleng dan hantam. Kali ini bukan soal sakit, tapi keberanian. Ia memegang kedua sisi kursi roda, mengunci rodanya, lalu memegang kedua tangan Rini perlahan. "Coba dorong kakimu ke lantai. Rasakan permukaan itu." Rini menatapnya dengan mata penuh ketakutan yang tidak pernah ia tunjukkan sejelas itu. Aku tidak bisa." "Belum bisa," koreksi Agus dengan suara mantap. "Tapi sekarang saatnya mencoba." Rini mengepalkan tangannya. Udara di ruangan itu terasa menekan, seolah segala sesuatu dia menunggu keputusan satu perempuan yang sudah lama menyerah pada takdir. Perlahan ia menggerakkan tubuhnya, lututnya bergetar hebat seperti ranting pohon rapuh dihempas angin. Nafasnya memburu, wajahnya mengerut menahan sakit yang menjalar tajam di betis sampai paha. Agus membantu menopang tubuh itu dengan kedua tangannya yang kokoh. "Saya ada di sini, jangan lepaskan." Dan Rini pun mulai bangkit. Hanya beberapa sentimeter, hanya sekejap. Namun itu cukup untuk membuat dunianya runtuh dan terbangun kembali dalam waktu bersamaan. Tubuhnya goyah lalu kembali jatuh ke kursi roda, tapi bukan jatuh dalam kegagalan. Ia jatuh dalam kemenangan pertama setelah 10 tahun. Rini menangis. Air matanya tumpah deras, bukan karena sakit, namun karena sebuah kenyataan yang kini tidak bisa ia pungkiri. Harapan itu nyata. "Aku berdiri, Agus," bisiknya lirih sambil menahan isak. Agus tersenyum, nafasnya juga bergetar karena tegang sekaligus bahagia. "Iya, Nyonya, kita berhasil." Namun sebelum kebahagiaan itu sempat bertahan lama, pintu terbuka keras. Farah berdiri di sana dengan wajah pucat karena terkejut sekaligus marah. "Apa yang kalian lakukan?" Rini seketika menyeka air matanya. "Farah, aku berdiri." Farah memandangnya seolah melihat musuh. "Ini gila, kamu bisa celaka. Dan kamu," ia menunjuk Agus dengan jari yang bergetar karena emosi, "beraninya memaksa dia melakukan hal berbahaya seperti ini." Agus ingin menjelaskan, tapi Rini berbicara tegas terlebih dahulu. "Dia tidak memaksa, aku yang ingin." Farah mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. "Aku akan pastikan kamu dihentikan. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berhadapan." Ia kemudian pergi dengan langkah cepat dan ketukar sepatu yang memantulkan kemarahan di lantai marmer. Begitu pintu tertutup, Rini memejamkan mata. Ancaman itu sudah mulai. Agus membalas dengan suara mantap. "Selama Nyonya tidak menyerah, saya akan tetap di sini." Rini perlahan membuka mata. Ada keteguhan baru dalam sorotnya. "Aku tidak akan mundur lagi, karena aku sudah berjalan terlalu jauh untuk jatuh kembali."
Meskipun baru berdiri dalam hitungan detik, namun untuk batinnya, ia sudah berdiri jauh lebih tinggi. Dan untuk pertama kalinya, sejak tragedi itu, Rini siap menghadapi siapapun yang mencoba mematahkan harapannya. Karena ia tahu, kali ini ia tidak berjuang sendirian. Namun hari itu menjadi bukti bahwa perjuangan mereka belum selesai sepenuhnya. Setelah keberhasilan kecil, ketika Rini untuk pertama kalinya mampu berdiri tanpa harus terus-menerus berpegangan, semua orang di sekelilingnya tercengang. Agus menatapnya dengan mata berbinar, napasnya tertahan dalam dada. Rini menggenggam alat bantu di sampingnya, berusaha mempertahankan keseimbangan, sementara kakinya bergetar hebat. "Pelan-pelan, Bu. Tarik napas," ucap Agus. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. Rini mengangguk. Ada ketakutan, tapi ada pula semangat yang baru tumbuh. Ia mencoba menggerakkan kaki kanannya ke depan. Satu langkah kecil. Suara alat bantu menyeret lantai menjadi musik kemenangan yang sederhana namun agung. Semua perawat yang menyaksikan menahan napas, seolah takut merusak momen itu dengan suara. Langkah berikutnya menyusul meski masih kaku. Ketika akhirnya ia berhasil maju 2 langkah, air mata mengalir begitu saja di pipinya. Aku bisa," lirihnya terisak dalam keheranan dan syukur. Agus tidak dapat menahan senyumnya. "Saya sudah bilang, Ibu hanya perlu percaya bahwa itu mungkin." Momen itu seharusnya menjadi kebahagiaan yang sempurna. Namun, kebahagiaan seringkali mengundang bayangan kelam yang mengintai dari sisi lain kehidupan. Kabar mengenai kemajuan kesehatan Rini menyebar cepat, terlalu cepat. Keluarga besar mendiang suaminya mulai menunjukkan ketidaksenangan mereka. Bagi mereka, Rini yang lemah adalah jaminan bahwa harta warisan tetap berada di tangan mereka. Rini yang sembuh berarti Rini mampu bertahan, memegang kembali kendali atas hidup dan kekayaannya. Sore itu ketika Agus baru saja selesai mencatat perkembangan terapi Rini, sebuah suara berat memanggil dari belakang. "Kamu Agus ya?" Agus menoleh dan melihat 2 pria berperawakan besar mengenakan pakaian rapi, wajah mereka dingin tanpa ekspresi ramah. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" Salah satu dari mereka tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Kami hanya ingin memastikan kamu tahu posisi kamu di sini. Jangan membuat Ibu Rini terlalu berharap. Dia itu sudah tidak pantas bermimpi terlalu tinggi." Agus mengerutkan kening. "Maaf, tapi sebagai terapis kesehatan, tugas saya justru menumbuhkan harapan supaya pasien kembali pulih. Itu hal baik, bukan? Hal baik untukmu belum tentu hal baik untuk kami. Jadi hentikan sikap sok pahlawanmu. Tahu diri kalau kamu hanya seorang, apa istilahnya, rakyat jelata yang sedang memanfaatkan belas kasihan." Ucapan itu menghantam ego Agus. Namun ia tetap menahan diri. Ia tahu jika ia terpancing, yang akan menjadi korban adalah Rini. "Saya bekerja profesional," jawabnya tegas. "Selama Bu Rini ingin sembuh, saya akan mendukungnya sepenuh hati." Mereka mendengus sinis sebelum pergi dengan langkah berat meninggalkan ancaman tanpa suara di udara. Agus menghela napas panjang. Dunia yang ia masuki rupanya jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Kejadian itu tidak langsung Agus ceritakan pada Rini. Ia tak ingin bebannya bertambah. Namun Rini yang semakin peka terhadap perubahan suasana di sekelilingnya mulai merasakan ada yang mengganjal. "Mas Agus, ada yang kamu sembunyikan dari saya?" tanyanya suatu malam ketika sesi terapi berakhir. Agus tersentak kecil. "Tidak, Bu. Kamu boleh membohongi orang lain, tapi kamu tidak bisa membohongi saya yang sudah melihat betapa kerasnya kamu berusaha membuat saya berdiri lagi. Apa keluarga suami saya mengancammu?" Agus terdiam. Hanya itu jawaban yang ia bisa berikan. Rini menghela napas pelan. Mereka selalu takut kehilangan kendali. Aku tahu itu. Untuk pertama kalinya Agus melihat Rini tidak hanya sebagai pasien, tetapi sebagai seseorang yang tengah berjuang melawan luka dan kekuatan besar yang ingin menahannya tetap terpuruk. "Aku ingin lanjut berlatih, Mas," lanjutnya, memecah keheningan. "Aku tidak mau hidupku diatur lagi oleh siapapun, termasuk mereka." Ada kekuatan baru dalam matanya, bukan hanya keyakinan, tapi keberanian. Agus mengangguk, menyembunyikan rasa haru. "Saya akan terus di sini untuk Ibu."
Semakin hari interaksi mereka berubah. Tidak lagi sekedar tugas dan kewajiban. Ada perhatian yang tumbuh perlahan, hampir tanpa disadari. Ketika tangan Agus membantu menuntun langkah Rini, sentuhan itu menyimpan kehangatan lebih daripada sekedar dukungan fisik. Ketika Rini tersenyum, Agus merasa bagian dalam dirinya ikut sembuh, seakan ia pun menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Tapi, kebahagiaan mereka tidak pernah tenang terlalu lama. Suatu malam, keluarga besar datang berkunjung. Mereka menatap Rini dengan campuran amarah dan ketakutan ketika melihatnya sudah bisa berjalan beberapa langkah dengan bantuan. "Apa yang kamu lakukan, Rini?" seru salah satu kerabat, tante dari pihak suami mendiang. "Kamu sudah janji akan menyerahkan urusan aset pada keluarga. Kenapa kamu berusaha sembuh? Mau batalin janji itu?" Rini mengusap air matanya yang mulai jatuh. "Aku tidak pernah berjanji menyerahkan hidupku pada kalian," ucapnya dengan suara bergetar namun tegas. "Kamu dipengaruhi orang itu." Telunjuk mereka mengarah ke Agus yang berdiri di belakang Rini. Agus maju selangkah. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, menolong pasien." "Jarakkan dirimu dari keluarga kami," gertak salah satu pria. "Kamu tidak berhak dekat dengan Ibu Rini." Agus mengepalkan tangan, namun tetap diam. Rini memandangnya, ada rasa bersalah di mata perempuan itu, seolah ia takut Agus terluka karena dirinya. Di antara semua kekacauan itu hanya ada satu kenyataan yang semakin jelas. Mereka saling peduli meski belum berani mengakuinya. Ketika akhirnya keluarga besar pergi dengan wajah merah oleh kemarahan, suasana di ruang itu berubah menjadi hening dan berat. Agus hendak pamitan, namun suara lirih menahannya. "Mas Agus, jangan pergi," pintanya. Agus berhenti. Ia menatapnya, menunggu. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi untuk pertama kalinya setelah lama merasa hancur, aku ingin percaya pada seseorang lagi. Kalau begitu, izinkan saya terus ada di sini untuk Ibu." Tatapan mereka bertemu. Di dalamnya ada luka, harapan, dan sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang belum ingin mereka definisikan karena dunia di sekeliling mereka masih belum memberi tempat bagi perasaan itu. Namun satu hal pasti, hari itu keajaiban bukan hanya ketika Rini berjalan, tetapi ketika hatinya ikut berdiri dari keterpurukan yang begitu dalam. "Izinkan saya terus ada di sini untuk Ibu." Kalimat itulah yang masih terngiang di kepala Rini ketika pagi itu ia kembali menatap dirinya di depan cermin. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tidak hanya melihat tubuh yang rapuh, tetapi seorang perempuan yang sedang berjuang hidup kembali. Ia menyentuh permukaan kaca, seolah menyapa dirinya yang hilang bertahun-tahun lalu. Hari-hari berikutnya menjadi babak baru. Terapi terus berjalan dan perkembangan Rini semakin terlihat. Dari hanya 2 langkah dengan alat bantu, kini ia mampu berjalan menyusuri ruangan perlahan namun stabil. Setiap langkah seperti mengikis rasa takut dan menggantikannya dengan harapan. Namun, semakin terang cahaya itu menyala, semakin kuat pula bayangan gelap keluarga besar mendiang suaminya mencoba memadamkannya. Suatu sore, semua kekhawatiran itu meledak menjadi kenyataan. Rini dipaksa menghadiri sebuah pertemuan resmi di rumah keluarga suaminya dulu. Agus ingin ikut menemani, namun Rini menggeleng. "Aku harus hadapi ini sendiri," ucapnya dengan suara mantap meskipun tangannya gemetar. Agus hanya menatap dengan mata penuh kekhawatiran. "Kalau begitu, saya akan tunggu di luar, apapun yang terjadi." Rini tersenyum pelan, merasa hangat atas perhatian tulus itu. Di dalam rumah megah itu, Rini duduk berhadapan dengan para kerabat yang menatapnya seperti seorang tersangka. Mereka memperlihatkan dokumen-dokumen, mengingatkan tentang janji yang sebenarnya tidak pernah ia setujui, menyerahkan segala urusan keuangan dan aset pada keluarga besar. "Kami sudah mengurus semuanya sejak kamu sakit. Itu bukti bahwa kamu tidak mampu menjalankan tanggung jawab sebagai istri almarhum," kata seorang paman dengan nada tajam. Rini menelan ludah.
Tapi aku masih hidup. Aku masih bisa belajar kembali mengatur hidupku, meski tidak sempurna. Nona Rini, sela Bibi lain dengan nada sinis. Jangan lupa, siapa yang membuat kamu berada dalam posisi nyaman sekarang. Tanpa keluarga ini, kamu tidak bisa apa-apa. Rini mendengarkan, tubuhnya kaku. Beberapa tahun lalu, mungkin ia akan diam dan menerima semuanya. Namun kini, ia telah melihat cahaya berbeda bersama Agus. Cahaya yang tidak pernah ia dapat dari meja-meja rapat keluarga ini. Saya berterima kasih karena kalian telah membantu selama saya tidak berdaya. Ucapnya akhirnya, suaranya tenang namun tegas. Tapi sekarang, saya ingin mengambil kembali hidup saya. Kekayaan bukan alasan saya untuk terus terkurung dalam ketakutan dan manipulasi. Tawa mengejek terdengar. Apa kamu pikir kamu bisa hidup tanpa harta ini? Tanpa fasilitas ini? Kamu tertipu oleh laki-laki itu. Dia hanya mengintar apa yang kamu punya. Jantung Rini berdegup keras. Mereka menuding Agus, orang yang telah menyelamatkan bukan hanya langkahnya, tapi juga hatinya. Ia mengepalkan tangan. Mas Agus tidak pernah meminta apapun dari saya. Dialah yang membantu saya berdiri lagi ketika kalian hanya ingin saya tetap jatuh. Jawabnya suara bergetar karena emosi. Ruangan itu mendadak hening, tatapan kebencian makin tajam menusuknya. Kalau begitu, seseorang bersuara dingin. Pilih sekarang juga, kami atau laki-laki itu. Rini memejamkan mata sejenak. Ingatannya melayang pada suaminya, pada kecelakaan itu, pada kesedihan dan kesalahannya sendiri. Lalu pada tangan Agus yang selalu siap menopang, pada kalimat sederhana yang menyelamatkan hidupnya. Saya akan terus di sini untuk ibu. Ketika matanya terbuka, ia sudah memiliki jawabannya. Saya memilih orang yang membuat saya merasa hidup. Saya memilih harapan bukan tekanan. Saya memilih kebebasan saya. Meja bergetar ketika tangan salah satu paman menghantamnya dengan keras. Namun Rini tidak mundur. Tidak lagi. Agus berdiri di halaman depan ketika Rini keluar dari rumah itu dengan langkah sedikit tertatih namun penuh wibawa. Wajah Agus segera berubah cemas. Bu Rini, bagaimana hasilnya? Rini menghembuskan nafas panjang. Aku mungkin menghilangkan banyak hal, tapi aku mendapatkan diriku kembali. Agus menatapnya bingung. Maksudnya? Rini menatap lurus ke mata lelaki itu. Aku memilih untuk tidak lagi hidup dalam ketakutan, dan aku memilih orang yang telah mengembalikan kepercayaanku pada hidup. Agus terdiam,